Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi yang berjudul Pengertian Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Umum dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andini Rahmawati Putri, semester 1 dari periode PIAUD. Lanjut ke pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, baik itu tingkat individu, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Pendidikan tidak hanya sekedar belajar membaca, menulis, atau berhitung. Lebih dari itu, pendidikan adalah usaha untuk membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai moral, mengembangkan potensi diri, dan membekali seseorang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, B. Pengertian pendidikan dalam perspektif umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi ini, pendidikan dipahami sebagai proses yang terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama, memberitahu, yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran kepada peserta didik. Yang kedua itu mendidik, yaitu membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. C. Pengertian pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pendidikan dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki makna mendalam, yaitu yang pertama at-tarbiyah. Kata ini berasal kata Rob, yang berarti Tuhan, yang mengandung makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga. Dalam konteks pendidikan, at-tarbiyah berarti pertama itu memelihara fitrah manusia sejak kecil hingga dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan fitrah manusia agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan peserta didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Murabbi, pendidik yang maha agung, karena dialah yang memelihara dan mendidik seluruh alam semesta. Yang kedua, at-ta'alim. Istilah ini berarti proses pengajaran atau transmisi ilmu pengetahuan kepada individu tanpa batas tertentu. Menurut Rashid Ridho, at-ta'alim adalah kegiatan menyampaikan ilmu kepada jiwa manusia agar mereka memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, at-ta'dib. Menurut Naqwid al-Attas, istilah at-ta'dib adalah konsep yang paling tepat untuk menggambarkan pendidikan Islam. Kata ini mengandung makna ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan. At-ta'dib berarti menanamkan pengenalan dan pengakuan secara bertahap tentang kebenaran dan tatanan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga istilah di atas, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, spiritualitas, dan kepribadian yang mulia. D. Pandangan tokoh pendidikan Islam. Yang pertama, Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh adalah seorang silfus dan ahli akhlak dari Persia. Menurutnya, dasar dari pendidikan adalah akhlak. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki sikap batin yang baik, sehingga secara
adalah proses mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman hidup agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya dalam peradaban. Fungsi pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Yang kedua, membantu masyarakat agar tetap eksis dan berkembang. 3 tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir. Yang kedua, meningkatkan aspek masyarakat, yaitu kemampuan untuk berhidup bersama dan berinteraksi sesama orang lain. Yang ketiga, meningkatkan aspek kerohanian, yaitu hubungan antara manusia dan Tuhan. Dengan demikian, pendidikan harus menciptakan manusia yang siap menghadapi berbagai fenomena sosial di sekitar. Yang keempat, Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama dan situs muslim yang sangat terkenal. Menurutnya, pendidikan adalah proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan hidup dengan efektif dan efisien. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah: yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk akhlak mulia, akhlak al-karimah. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang pertama, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, mengembangkan potensi manusia baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakatnya. Yang kelima, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dan ahli hukum Islam. Menurutnya, pusat dari segala ilmu adalah Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti filsafat, teologi, tasawuf, dan lain sebagainya. Ibnu Rushd juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam tidak lepas dari interaksi dengan budaya lain seperti Yunani, Persia, dan India. Interaksi ini melahirkan berbagai disiplin ilmu yang memperkaya khazanah ilmu Islam. Perbandingan pendidikan perspektif hukum dan Islam. Setelah memahami pengertian pendidikan dari perspektif hukum dan Islam, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki persamaan dan berbeda. Persamaannya adalah: yang pertama, keduanya menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri. Yang kedua, keduanya memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara. Ketiga, keduanya mengakui bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana. Kemudian perbedaan. Pendidikan umum lebih menekankan pada pengembangan keterampilan dan intelektual untuk kepentingan duniawi. Sedangkan pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar utama. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritualitas. Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam, karena tidak hanya bertujuan untuk kesuksesan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Kesimpulannya, pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari perspektif umum, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar terencana untuk mengembangkan potensi diri agar seseorang memiliki spiritualitas, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki makna yang lebih mendalam, yang mencakup at-tarbiyah, pemeliharaan dan pengembangan, at-ta'lim, pengajaran ilmu, dan at-ta'dib, pembentukan adab. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak mulia, spiritual, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah bumi. Pemikiran para tokoh pendidikan Islam seperti Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd juga memberikan warna dan arah yang jelas tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat, antara fisik